Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Diamita di Live Update Tribun News edisi Rabu 16 Maret 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Jawa Tengah. Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengeluh karena tidak diperkenakan mendekat dan mendampingi Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Kota Solo pada Jumat 11 Maret lalu. Keluhan itu langsung direspon oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Pernyataan minta maaf pun dilontarkan. Berikut laporan selengkapnya dari wartawan Tribun Solo, ada rekan Vincentius Giesta yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Vincentius. Ya, dia bisa dilaporkan bahwa Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa tidak diizinkan mendekati dan mendampingi Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah. Kala itu, Teguh menyampaikan alasan dari protokol dan Pas Pampres adalah karena dirinya tidak mengantungi hasil tes swab PCR. Padahal Teguh sendiri sudah berinisiatif melakukan tes antigen dan dia juga beralasan tidak menerima pemberitahuan untuk dilakukan tes PCR terlebih dahulu. Atas kejadian itu, Sekretariat Presiden melakukan permohonan maaf kepada pihak Pemkot dan Pemda-Pemda setempat. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya memohon maaf kepada pejabat maupun tokoh masyarakat di daerah yang terpaksa ditolak untuk mendampingi Pak Presiden ketika hanya menunjukkan hal swab antigen. Heru juga menyatakan bahwa hal ini terjadi karena masih dilakukan kewaspadaan dan kehati-hatian di lingkungan istana meski jumlah kasus COVID-19 terus turun di Indonesia. Heru menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretariat Militer, pasukan pengamanan Presiden dan juga tim dokter kepresidenan bahwa pihaknya masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan istana. Para tamu yang akan bertemu dengan Presiden diwajibkan untuk melakukan swab PCR sehari sebelum atau masih dalam rentang waktu 24 jam dari hasil tes PCR terakhir. Ketentuan ini tidak hanya diterapkan untuk tamu-tamu Presiden yang akan bertemu di istana, tapi juga saat Presiden melakukan kunjungan kerja. Karena itu, Heru meminta pengertian dari pejabat di daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan para tokoh masyarakat yang memang akan menyambut atau mendampingi Presiden. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Vincent juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa terkait hal ini. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, artinya ada yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Saya ditugaskan Wali Kota untuk menerima beliau. Jadi saya itu posisinya, kursinya itu sebagai Wali Kota. Wakilnya rakyat menerima Presiden, gitu loh. Ya, waktu di 11 Maret, tugasku apa tadi? Bapak nanti kalau sudah masuk di ruang Senat, sudah tidak bisa keluar. Misalnya sudah dimulai acara, terus aku dimulai nompo yang Sultan obat lain tuh. Nah, pokoknya kalau gitu, saya nanti di depan sini, Pak Jokowi datang, saya hello, aku pindah. Gitu kan? Nah, oke. Turun, aku turun. Nah, Pak Presiden mau lewat, Pas Pampres datang. Apa? Ini kan sudah diwakili Pak Gubernur sebagai tuan rumah. Pak langsung sama-sama. Aku lotok, ya, oke, pindah. Ya, aku lari nyabrang itu di sebelah sana sudah Presiden sudah masuk. Aku pindah, ya, pindah ke Solo Tenopan karena memang dari protokol, kemudian dari Pak Rektor, Pak Wakil, dengan wakili menerima Presiden di Solo Tenopan dengan direkturnya Solo Tenopan. Saya tidak salah nama Mas Heru. Kurang 10 menit mau itu
Kita beralih ke Sumatera Utara, Tribuners. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan Bribka Ricardo Siahaan divonis 8 bulan 22 hari di Pengadilan Negeri Medan. Sebelumnya ia dituntut JPU dengan pidana 8 tahun penjara setelah dinilai terbukti bersalah mencuri uang hasil penggeledahan kasus narkotika. Untuk lebih jelasnya akan dilaporkan rekan kita, jurnalis Tribun Medan yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan kita dengan laporan Anda. Dia dapat dilaporkan bahwa terdakwa Ricardo Siahaan Baik, rekan kita silakan dengan laporan Anda. ya dia di studio dapat dilaporkan bahwa terdakwa Ricardo Siahaan telah menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan, yang mana terdakwa Ricardo telah divonis dengan pidana penjara selama 8 bulan dan 22 hari oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ulina Marbun, di mana majelis hakim menilai bahwa terdakwa Ricardo hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH pidana. Tentu saja putusan tersebut berbeda jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang sebelumnya menuntut Ricardo dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda 800 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Yang mana sebelumnya jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Ricardo bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan, yang mana terdakwa Ricardo didakwa mencuri uang hasil penggeledahan kasus narkotika. Tidak hanya itu, jaksa penuntut umum juga sebelumnya telah menuntut terdakwa Ricardo bersalah atas kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum usai sidang diwawancarai mengatakan akan langsung mengajukan banding terkait putusan tersebut. Untuk sementara itu diinformasikan juga bahwa terdakwa lainnya yakni 4 oknum polisi Satres Narkoba Polrestabes Medan yang juga turut menjalani sidang vonis pada saat ini juga telah divonis dengan pidana penjara yang beragam, seperti terdakwa Marjuki dan Dudi yang sebelumnya dituntut dengan pidana penjara 3 tahun hanya divonis dengan pidana 8 bulan 21 hari. Sementara itu terdakwa Matridi Naibaho dan Toto Hartono yang sebelumnya dituntut dengan pidana penjara selama 10 tahun, ini dituntut lebih ringan. Untuk terdakwa Toto Hartono sendiri divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai oleh Jalihat Simarmata, sementara Matridi Naibaho itu hanya divonis dengan pidana penjara selama 8 bulan 22 hari. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara langsung menyatakan sikap akan melakukan upaya banding terkait putusan tersebut. Sementara itu untuk Toto Hartono yang baru saja divonis bebas oleh majelis hakim, dikatakan jaksa akan segera dilakukan upaya kasasi terkait putusan tersebut. Demikian, Den. Baik, Tribuners, terkait kasus ini kami tampilkan wawancara bersama jaksa penuntut umum Rahmi Safrina selengkapnya. Ricardo dituntut 8 tahun karena dia diputus 8 bulan 22 hari, di mana perkara narkobanya tidak terbukti, maka JPU akan mengajukan banding. Sebelumnya berapa, Kak? Sebelumnya untuk Ricardo ini tuntutannya? 8 tahun. 8 tahun. Ini kan cukup jauh, Kak. Jadi kapan kita langsung banding atau gimana, Kak, hari ini? Banding jangka waktunya 7 hari paling lama setelah putusan dibacakan, dan akan kami susun memorinya segera setelah kami mengajukan banding. Kak, apa yang diabaikan oleh majelis hakim tadi, Kak? Selain dia telah berdamai, apa yang tidak sesuai menurut Kakak itu? Kami tidak bisa menilai putusan hakim, jadi sama-sama kita dengar. Mohon maaf, kami nggak bisa menilai putusan. Berarti ini selanjutnya Ricardo akan segera dibebaskan ya, Kak? Melihat perintah. Kita hitung dulu masa penahanannya, nanti setelah dihitung segera kami buat laporan putusan, dan kemudian segera kami eksekusi sesuai dengan putusan hakim. Sudah berapa lama dia jalani, Kak?
Kira-kira 8 bulan 20 hari, lebih kurang Lebih kurang ya, sampai saat ini. sampai saat ini. Dari itu mungkin pasal berapa? Pasal 363 KUHP, pencurian dalam keadaan memberatkan. Sementara yang kita tuntut kan perkaranya pencurian dengan kekerasan dan juga perkara narkoba. Namun hakim berpendapat lain, yang hanya terbukti menurut hakim hanya pasal pencurian dalam keadaan memberatkan, pasal 363 KUHP. Tak dengan siapa nih Pak? Majelis itu memutuskan bahwasanya Toto bebas. Iya, berdasarkan putusan majelis hakim bahwa Toto tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Yang kami dakwakan bahwa dia turut serta dalam melakukan perbuatan pencurian dan kekerasan sebagaimana yang kami dakwakan dan kami ajukan dalam tuntutan. Namun hakim berpendapat lain. Tersangka kasus korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat akhirnya diungkap kepolisian. Kasus tindak pidana korupsi ini terkait pengadaan masker kain scuba yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2020. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Cirebon, ada rekan Handika Rahman yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Handika. Baik rekan Dea, terima kasih dapat kami informasikan ya. Tersangka kasus korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Indramayu akhirnya diungkap Polres Indramayu. Kasus tindak pidana korupsi ini terkait pengadaan masker kain scuba yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indramayu pada tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan ada sebanyak 4 orang tersangka yang sudah diamankan polisi. Mereka dua diantaranya itu merupakan pejabat atau ASN pada BPBD Kabupaten Indramayu, yakni Dede yang merupakan mantan Kalak BPBD yang saat ini sudah pensiun, dan CY yang merupakan PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Indramayu. Sementara 2 orang tersangka lagi merupakan pihak swasta ya, yaitu BDR selaku penyedia masker dan PTR selaku penyedia masker yang dipinjam bendera perusahaannya. Dari perbuatan para tersangka tersebut diketahui negara mengalami kerugian hingga sekitar 4,6 miliar rupiah. Dana yang seharusnya untuk kepentingan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Indramayu itu justru digunakan oleh para tersangka ini untuk keuntungan pribadi. Selain itu, polisi diketahui juga 190 juta dari dana hasil korupsi tersebut sebagai barang bukti. Barang buktinya yang lain barang bukti lain yang turut diamankan polisi diantaranya itu dokumen kontrak, surat jalan barang, bukti penarikan tunai, rekening koran, nota dinas, rencana kebutuhan biaya, catatan penerimaan uang dan lain sebagainya. Saat ini kasus tersebut sudah lengkap atau sudah P21 ya, dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu. Sementara untuk modusnya sendiri diketahui pelaku ini melakukan markup harga di atas harga kewajaran. Jadi dari hasil penyelidikan juga dari pihak kepolisian, kasus tindak pidana korupsi ini ternyata berawal saat BPBD Kabupaten Indramayu mendapat bantuan operasional penanggulangan bencana alam terkait pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dana tersebut berasal dari dana belanja tak terduga atau BT dan refocusing untuk kegiatan pengadaan bahan dan peralatan penanggulangan COVID-19 berupa masker kain scuba, yakni berjumlah 1,9 juta buah masker dengan nilai kontrak sekitar 9,4 miliar rupiah. Jadi tersangka BDR dalam kasus ini diketahui meminjam bendera PT LGI yang didirekturi oleh tersangka PTR. Tersangka diduga melakukan markup harga masker di atas kewajaran. Terlebih pejabat pembuat komitmen PK ya tidak melakukan pemohonan audit kewajaran harga ke Apdip sebagaimana yang diatur dalam peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Hal ini yang membuat tersangka tersebut menetapkan harga satuan masker di atas harga kewajaran, yakni sekitar Rp4.950 per buah. Harga itu melebihi harga wajar yakni Rp2.500 per buah.
Para tersangka kemudian merekayasa pengadaan masker scuba tersebut dengan melakukan pengkondisian penyediaan barang dengan BPBD Kabupaten Indramayu sebelum anggaran tersebut disetujui oleh Bupati. Serta dokumen kontrak dibuat hanya untuk mencairkan anggaran agar barang dan kegiatan yang sudah selesai tersebut tidak diketahui bagaimana penyaluran itu ya. Jadi akibat perbuatan para tersangka ini, pemerintah daerah Kabupaten Indramayu khususnya mengalami kerugian hingga 4,6 miliar rupiah. Begitu ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Handika juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif. Berikut liputan lengkapnya. Tersangka yang diamankan atas dugaan korupsi ini berapa orang? 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah P21 ya. Ada 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dari mana aja? Yang 2 orang swasta, 2 orang lagi mantan pegawai pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Pak, ini indikasi korupsinya apa sih Pak, berupa markup atau gimana? Ya, ini modus operandinya adalah markup harga ya di atas harga kewajaran yang sudah tadi saya sebutkan. Untuk kerugian negara? Total kerugian negara berapa Pak? Ya, 4 miliar 655 juta rupiah. Uang itu digunakan untuk apa, Komandan? Ya untuk keuntungan ya, untuk seseorang mencari keuntungan ya. Kalau yang namanya korupsi itu kan hasil daripada keuntungan itu untuk kepentingan pribadi kan. Kita menuju Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyerahkan usulan berkas nominasi Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB yang terdapat di United Nations Educational, Scientific and Cultural atau UNESCO. Berkas tersebut diserahkan kepada Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, ada rekan Sofyan Arif Chandra yang akan melakukan laporan lengkap. Silakan rekan Sofyan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Dea. Ya, dapat dilaporkan pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyerahkan usulan berkas nominasi Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda yang terdaftar di United National Educational, Scientific and Cultural atau UNESCO. Berkas ini sudah diserahkan pada Senin 2 hari yang lalu. Berkas tersebut diserahkan langsung kepada Dirjen atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi langsung oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kemarin kami juga sempat melakukan wawancara kepada Bapak Bupati Ponorogo, Pak Sugiri Sancoko, dan menyebutkan ada beberapa berkas yang telah disampaikan berupa dosier isian ICH 01 dan 10 foto serta video dokumenter dengan durasi 10 menit. Bapak Bupati Ponorogo berharap dengan tercatatnya Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda merupakan angin segar bagi kesenian yang identik dengan Dadak Merah ini. Salah satunya adalah merupakan upaya agar Reok Ponorogo tidak punah termakan zaman. Kengeyelan atau pengototan PMK Ponorogo untuk mendaftarkan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ini berdasarkan penelitian juga dia. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menilai dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak pengetatan aktivitas sosial masyarakat sehingga pertunjukan reok banyak yang dibatasi ataupun tidak bisa show, sehingga banyak pelaku seni reok yang kehilangan mata pencaharian dan tidak bisa menampilkan reok di muka umum. Lebih lanjut, ketika sudah tercatat di UNESCO, maka Reok Ponorogo tidak akan bisa diklaim oleh negara manapun. Seperti beberapa tahun lalu kita juga pernah mendengar kalau Reok pernah berusaha diklaim oleh negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Walaupun begitu, Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko, tetap akan mendorong Reok bisa tampil di berbagai negara, yaitu di Jepang, Amerika, Korea, dan negara lainnya. Namun yang pasti Reok adalah milik Indonesia, terutama Ponorogo. Bentuk pencatatan Reok di UNESCO ini juga sebagai bentuk apresiasi atau bentuk syukur karena nenek moyang masyarakat Ponorogo sudah menciptakan kesenian
budaya yang adiluhung yang bisa memadukan antara seni topeng, tari, bela diri, dan musik dalam satu harmonisasi yang berwujud Reok Ponorogo. Terakhir, Bapak Sugiri juga meminta semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mendukung agar Reok bisa diusulkan pemerintah pusat untuk tercatat sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Bupati Ponorogo, Sujiri Sancoko selengkapnya. Apa Pak? Ini menit akhir untuk penentuan pengajuan Reok di UNESCO seperti apa Pak? Saya sangat optimisnya begini. Yang pertama, kami menyerahkan dosier dokumen tepat pada waktu yang ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian sudah kami lakukan naskah akademik, sudah berupa dokumen, termasuk dokumen film dan dokumen foto kami serahkan kepada Kemendikbud kemarin. Nah, kami sangat optimis untuk diusulkan satu-satunya ke UNESCO oleh pemerintah pusat. Apa Pak yang bikin optimis? Kan dulu sempat kesulitan itu karena Reok macan tidak bertentangan dengan alam, dengan kebudayaan dan yang lain gitu Pak. Semua problematika yang kemudian membuat handicap, membuat kendala itu sudah kami atasi. Misalnya kulit harimau yang dulu zaman nenek moyang kami kan belum tahu itu, maka sekarang kesadaran penuh kita ganti dengan kulit kambing yang dilukis mirip harimau, bahkan bisa lebih karena lukisannya sesuai dengan selera kita. Mau dikasih tai lalat, mau dikasih apa, yang penting tidak kehilangan barangnya menjadi harimau walaupun dari kulit kambing yang dilukis. Sementara merak, habit merak itu setiap tahun sekali pasti bodol ulunya alias berganti bulu, maka limbahnya kami pakai untuk bahan baku reok utama yaitu merak. Maka kemudian dua hal yang sulit itu sudah kami lalui. Nah, problemnya adalah sekarang pada tim juri mudah-mudahan ini menjadi kajian yang penting karena kan tidak bisa kemudian reok disandingkan dengan tempe. Bagus mana antara reok sama tempe? Bagus mana antara reok dengan jamu? Ini nggak bisa disandingkan karena tiga-tiganya bagus luar biasa. Ya, hanya urgen mana? Dengan rasa, dengan ilmu pengetahuan, dengan referensi, saya pikir kami optimis bahwa reok adalah yang urgen untuk segera diusulkan dan dilindungi keberadaannya karena pada masa pandemi ini kami meneliti, kami mendalami, kami riset bahwa akan terancam punah manakala tidak hadir perlindungan. Setelah ini tahapannya apa aja sih Pak Bupati? Kenapa? Setelah ini Antrian BBM jenis solar mulai terjadi di SPBU Air Madidi, Minahasa Utara. Terpantau antrian sudah panjang lebih dari 300 meter, terdiri dari sejumlah kontainer dan truk. Hanya di sana, sejumlah SPBU lain di Minahasa Utara juga mengalami antrean panjang. Saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Manado, ada rekan Fistel Mukuan yang akan melaporkan bagaimana pantauan situasi di sana. Silakan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Dea. Memang dari hasil pantauan kami di SPBU Air Madidi dan di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Minahasa Utara maupun di Kota Manado, Sulawesi Utara ini memang sedang terjadi antrian panjang, di mana yang kami pantau di SPBU Air Madidi memang kurang lebih panjangnya 300 meter dan dari perhitungan kami hitung ada 22 mobil yang kontainer dan truk yang sedang mengantri di SPBU tersebut. Nah, dengan hasil wawancara kami dengan pengawas di SPBU Air Madidi ini, dia menyebutkan memang sejak awal bulan Maret ini mulai terjadi lagi antrian panjang di SPBU tersebut. Namun kadang timbul tenggelam, kadang hari ini antrian panjang, besok tidak, lusanya antrian panjang, biasanya timbul tenggelam begitu. Tapi memang antrian mulai terjadi awal Maret 2022 ini. Dan dia menyebutkan memang yang masuk masih seperti biasa, antrian maupun tidak tetap masuk seperti hari-hari sebelumnya yang tidak antri, di mana setiap hari 8.000 liter BBM jenis solar yang masuk di SPBU tersebut. Namun biasanya kalau tidak habis biasanya masuk jam 10 pagi, mereka berjualan jenis solar ini jam 11. Namun biasanya tidak habis di malam hari, paginya mereka masih berjualan solar. Tapi biasanya hanya masuk jam 10, malamnya sudah habis. Nah, begitu dari penjelasan pengawas di SPBU ini. Dan
Ia mengatakan untuk kendaraan pribadi hanya bisa maksimal mengisi 60 liter. Kalau kendaraan truk bisa mengisi sampai 80 liter, sedangkan untuk kontainer bisa mencapai 200 liter. Tapi biasanya yang mengisi kontainer yang mengisi hanya 700 hingga 800 ribu. Nah, dia juga memastikan di SPBU ini tidak sama sekali melayani pembelian galon atau galon, dan mereka hanya melayani kendaraan, tidak melayani galon. Dan salah satu pengendara mobil supplier ketika kami mewawancarai, dia meminta agar tidak terjadi antrian-antrian panjang seperti ini, karena menurutnya mereka sebagai supir atau pengendara supplier ini, mobil supplier, mereka sangat mengejar waktu, dan kalau memang terjadi antrian apalagi harus berjam-jam, mereka akan sedikit terlambat dalam pekerjaan mereka. Dengan begitu mereka berharap agar pemerintah memperhatikan SPBU jenis solar ini agar bisa berjalan dengan lancar lagi. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Vistal juga sudah melakukan wawancara bersama pengawas di SPBU Air Madidi, Nobel Randang. Berikut liputan lengkapnya. Ya. Pak, antrian ini memangnya sejak kapan? Dia sejak awal bulan Maret, tapi datang-datang sih antriannya. Datang-datang. Kadang-kali panjang, kadang-kali sulit. Biasanya antrian pagi, siang, atau? Kalau sudah ada BBM, sudah ada antrian. Oh iya. Kalau solar ini sendiri masuk dari jam berapa sampai jam berapa? Menentu memang setiap hari atau gimana? Tiap hari masuk sih Pak, tapi jam untuk masuk kadang-kali siang, barang jam 11, jam 10, jam 11. Biasanya kalau dia masuk jam 10, menjual itu mulai dari jam 11. Terus biasanya kalau malam kadang-kali sudah sunyi, ada sisa pagi. Pagi dijual lagi kalau ada sisa. Jadi biasanya kalau siang masuk jam 10. Iya. Kalau malam jam? Malam enggak ada yang masuk. Oh, enggak ada. Iya, jadi ada sisa kali. cuma satu kali ya? Tapi biasanya ada sisa. Ada kalau sisa ya? Dia menjual mulai dari jam 11, biasanya ada sisa 1.000, 1.500 liter. Nanti jualnya besok ya? Oh gitu. Jadi kalau di sini setiap hari masuk berapa liter? 8.000. Tetap 8.000 ya? Oh, jadi semua SPBU begitu ya? Iya. Cuma 8.000 per SPBU ya? Iya. Nggak ada lebih ya? Semua SPBU ada solar. Oh iya. Tapi setiap SPBU yang menjual solar cuma 8.000 ya? Oke. Itu apa ada pembatasan pembeli, contoh baik kontainer, dump truck atau yang jenis solar ada batasannya? Batasnya gimana? Untuk kendaraan pribadi biasanya 60 liter. Kendaraan pribadi 60 liter paling tinggi itu ya, maksimal. Iya, kalau untuk yang dump truck atau apa itu biasanya sampai sih 80 sih. 80. Tapi itu sama kurang dump lebih truck? ya, kurang lebih 80 liter lah. Tapi kadang-kali Sebuah truk besar bermuatan berat mundur dan menabrak rumah warga yang berada di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Riau kemarin. Video yang beredar memperlihatkan kepanikan warga saat insiden itu terjadi. Reporter kami dari Tribun Pekanbaru, rekan Johannes Tanjung akan melaporkan selengkapnya bagaimana juga kondisi terkini di lokasi terjadian. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih Dea dan semua Tribuners. Selamat siang dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sebuah kecelakaan tunggal dialami oleh sebuah truk besar yang ada di Kabupaten Pelalawan. Truk tersebut membawa seperti mesin ataupun besi besar saat antri di sebuah jalan. Tepatnya lokasi kejadian berada di Desa Ukui 2, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat itu truk tersebut mundur menabrak sebuah rumah yang merupakan rumah semi permanen milik masyarakat di tepi jalan. Videonya viral dan direkam oleh masyarakat dan disebarkan di media sosial. Dalam video tersebut tampak memang buntut truk menghancurkan sebuah rumah yang terdiri dari rumah papan dan kayu, dan memang masyarakat di sekitar tampak panik melihat
kejadian tersebut dan berusaha mengecek ke dalam rumah untuk memastikan tidak ada warga ataupun penghuni rumah di dalamnya yang menjadi korban. Berdasarkan konfirmasi kami dengan Kasat Lantas Polres Pelalawan, AKP Lili Sulfiani SIK, dia menyatakan bahwasanya truk tersebut pada saat istirahat di sebuah rumah makan di dekat SPBU Ukui 2, Jalan Lintas Timur, kilometer 146, Kabupaten Pelalawan. Namun tiba-tiba truk yang dikendarai sopir tersebut yang tujuannya ke arah Palembang mundur tanpa diketahui penyebabnya hingga menabrak rumah tersebut milik masyarakat yang tinggal di tepi jalan. Alhasil rumah tersebut hancur karena memang truk bermuatan berat itu menghantam dari belakang. Namun dipastikan dalam kejadian ini tidak menyebabkan korban luka ataupun korban jiwa, hanya mengalami kerugian material sampai ratusan juta yang dialami oleh masyarakat yang merupakan pemilik rumah, dan juga truk tersebut mengalami sedikit kerusakan di bagian belakang. Sampai saat ini juga masalah ini masih ditangani oleh Satlantas Polres Pelalawan untuk mencari apa penyebab truk tersebut bisa meluncur ke belakang tanpa diketahui, tanpa dikendalikan oleh supir tersebut. Di samping itu, Polres Pelalawan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, terkhususnya pengguna jalan, untuk selalu berhati-hati dan memeriksa kendaraannya terlebih dahulu sebelum dioperasikan. Karena memang Tribuners, di sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelalawan ini kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahkan jalan lintas yang terbentang dari Kecamatan Bandar Segi Kijang sampai Kecamatan Ukui, hampir setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat, bahkan sampai korban jiwa. Bahkan kebanyakan korban jiwa yang timbul dari pejalan kaki serta pengguna sepeda motor. Demikian laporan kami, Tribuners dari Kabupaten Pelalawan bersama saya Johannes Tanjung, kembali ke studio rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Johannes untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Banten, Tribuners. Jembatan beton sepanjang 22 meter di Kampung Angsana, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, ambruk. Jembatan itu biasa digunakan sebagai akses utama warga menuju jalan raya, ke sekolah, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, reruntuhan beton jembatan pun masih mangkrak dan belum dievakuasi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana dan penampakan jembatan yang terputus tersebut, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten yang rekan Milda Niati yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Milda. Ya baik, berdasarkan informasi dari keterangan warga bahwasannya jembatan itu runtuh sejak kejadian banjir yang menimpa wilayah Kota Serang, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Jembatan itu putus sekitar pukul 12.00 sehingga menyebabkan area sekitar warga untuk melintasi itu terhambat, yaitu terdapat dua kampung. Yang pertama Kampung Angsana dan kedua adalah Kampung Pemindangan. Selain itu juga sampai saat ini warga masih melakukan evakuasi secara manual, yaitu dengan membakar sisa-sisa reruntuhan, sisa-sisa kayu, kemudian bambu serta sampah yang ada di sekitar kali. Selain itu juga pada saat banjir, kali tersebut meluap setinggi 6 meter begitu rekan. Selain itu juga warga sampai saat ini masih menunggu pihak terkait untuk supaya jembatan tersebut bisa dievakuasi dan bisa dibetulkan, karena sampai saat ini warga masih kesulitan untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-harinya. Selain itu juga warga harus memutar sampai sejauh 5 km dari lokasi rumah sampai ke tempat fasilitas umum seperti sekolah dan lain sebagainya. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Melda melaporkan dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya datang dari Aceh, Tribuners. Sumur minyak ilegal di Desa Mata Iye, Kecamatan Ranto Perelak terbakar pada Jumat 11 Maret 2022 lalu. Musibah itu menyebabkan korban meninggal dunia dan satu korban dalam perawatan di RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh. Polisi memastikan akan mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap siapa yang memodali tambang ilegal tersebut. Reporter kami dari Serambi News, rekan Seni Henry akan melaporkan detail kasus ini. Silakan rekan Seni dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners. Kami akan melaporkan perkembangan kasus terbakarnya sumur minyak tambang tradisional
di Kabupaten Aceh Timur. Ya, pertama kami akan menyampaikan bahwa musibah terbakarnya sumur minyak tambang tradisional ilegal ini terjadi pada hari Jumat 11 Maret 2022 malam di Desa Matai, Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Api berhasil dipadamkan berkat kerjasama tim gabungan BPBD, TNI, Polri dibantu masyarakat setempat pada Sabtu dini hari. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia karena mengalami luka bakar serius, yaitu Saprijal berusia 32 tahun dan 1 orang lagi Junaidi berusia 31 tahun. Keduanya warga Desa Blangbarom, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur. Dan 1 korban lagi yang mengalami luka bakar serius masih dalam perawatan di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh, yakni Boy Risman atau Bay Haki berusia 32 tahun, warga Kecamatan Pedawa. Ketiga korban yang mengalami luka bakar serius ini merupakan pekerja terhadap tambang tradisional ilegal tersebut. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmud Harisandi Sinurat mengatakan bahwa Polres Aceh Timur saat ini sudah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa terbakarnya sumur minyak tradisional ini. Kapolres mengatakan bahwa aktivitas pengeboran minyak tradisional ini adalah ilegal dan merupakan sebuah pelanggaran. Karena itu pihaknya akan menindak tegas siapapun pelaku dalam peristiwa ini. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Miftahuda Diza Fezuwono mengatakan setelah api berhasil dipadamkan pada Sabtu dini hari, pihaknya telah mengamankan TKP, melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun saksi yang sudah diperiksa sebanyak 3 orang, yaitu terdiri dari 2 warga dan perangkat desa setempat. Sedangkan korban luka bakar yang masih dirawat belum bisa dimintai keterangan. Kasat Reskrim mengaku sudah memanggil pemilik lahan yang diduga dan juga memanggil yang diduga sebagai pemodal dalam kasus ini, tetapi yang bersangkutan belum memenuhi panggilan polisi. Kasat Reskrim mengaku kasus ini sedang dalam penyelidikan secara mendalam. Pihaknya mengaku tetap akan melakukan penyelidikan secara optimal dan transparan untuk mencari titik terang di balik peristiwa ini. Senin 14 Maret 2020 lalu, Forkopimda Kabupaten Aceh Timur juga sudah mengunjungi rumah duka almarhum Saprijal di Desa Blangbarom, Kecamatan Rantau Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Dalam kesempatan itu, Pak Bupati Aceh Timur, Haji Hasbalah bin KM Taib, didampingi Kapolres Aceh Timur, AKBP Mahmud Harisandi Sinurat, dan Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol Infantri Agus Al-Fauji, bersama Kepala Dinas Sosial, Insinyur Elfiandi dan Muspika Rantau Perlak. Dalam kunjungan itu menyerahkan bantuan bahan pokok sekaligus menyerahkan santunan uang kepada keluarga almarhum Saprijal. Dapat juga kami laporkan bahwa Jumat 11 Maret 2020 lalu, tim teknisi kimia biologi radioaktif atau KBR dari Gegana Satrimopolda Aceh juga sudah turun ke lokasi melakukan penelitian dan pengambilan sampel air, minyak, dan gas di sekitar lokasi sumur minyak yang terbakar. Pengambilan sampel ini bertujuan untuk mengecek apakah adanya pencemaran lingkungan atau tidak imbas dari kebakaran sumur minyak tradisional tersebut. Kapolres Aceh Timur AKBP Mahmud Harisandi Sinurat mengatakan bahwa hasil penelitian tim teknisi kimia biologi radioaktif Gegana Satrimopolda Aceh di sekitar sumur masih terdapat bau gas. Oleh karena itu Forkopimda Aceh Timur melalui Muspika Rantau Perlak telah menghimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi sumur, merokok maupun menyalakan api yang dapat menyebabkan kebakaran. Masyarakat juga diminta memakai masker untuk menjaga kesehatan. Kemudian kami juga melaporkan bahwa menyikapi persoalan ini, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengaku akan mencari solusi yang terbaik
dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Kepala Desa Matai, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur, desa lokasinya musibah kebakaran sumur minyak tradisional ini, Muhammad mengatakan bahwa sampai hari Selasa 15 Maret 2022 kemarin, sumur minyak tambang tradisional yang terbakar ini masih mengeluarkan minyak bercampur gas. Minyak yang keluar dari sumur tersebut, kata Muhammad, masih ditampung dalam drum untuk dijadikan sebagai barang bukti penyelidikan yang masih dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur saat ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Seni, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolres Aceh Timur dan juga Kasat Reskrim Polres Aceh Timur terkait insiden ini selengkapnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya bersama dengan Forkopimda, ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, dan semua Forkopimda yang ada di sini. Hari ini datang mengunjungi insiden yang terjadi pada Jumat malam yang lalu, kejadian kebakaran daripada sumur minyak yang ada di sini. Jadi kalau kita melihat dari sini, ini adalah merupakan satu hal yang ilegal, yang pelanggaran. Oleh sebab itu Polres Aceh Timur akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap persoalan ini, dan Satreskrim dengan penyidik sudah melakukan langkah-langkah penyidikan, yaitu melakukan olah TKP, TKP, kemudian membuatkan laporan polisi dan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Dan saat ini proses penyelidikan masih tetap berlangsung. Dan kita mengimbau melihat dampak daripada kejadian ini memang tidak baik untuk lingkungan. Dan kemarin juga kita dari tim Gegana sudah turun untuk melakukan penelitian di sini, dan hasilnya memang ada dampak daripada gas yang memang tidak baik untuk kesehatan. Oleh Forkopimda, kita lihat sudah ada himbauan kepada warga sekitar supaya betul-betul menjaga memakai masker supaya tidak mengalami gangguan kesehatan. Dan kepada warga jangan sekali-sekali mungkin menyalakan rokok ataupun menyalakan yang berindikasi kepada. Sejauh mana olah TKP atau tindak pidana pengungkapan kasus ini Jadi untuk sejauh ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Timur, setelah kami saat di malam kejadian tersebut kita berhasil memadamkan api bersama dengan lapisan masyarakat dan juga pemerintah, baik itu dibantu dengan TNI Polri. Kita langsung membuat suatu langkah-langkah di mana suatu produk-produk untuk melakukan penyelidikan daripada kejadian terbakarnya sumur minyak ini di Dusun Matai, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur. Jadi sejauh ini hasil penyelidikan kita sudah membuat suatu laporan hasil daripada penyelidikan, dan kita pun sudah mengeluarkan laporan polisi untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terhadap apa yang terjadi di TKP ini. Dan juga kita sudah memeriksa 3 saksi, namun dalam 3 saksi ini masih seputaran warga dan juga pemerintah kampung, di mana korban belum bisa kita ambil keterangan. Kita pun pahami di mana luka yang memang cukup parah di kondisi daripada para korban. Dan juga untuk yang kami duga sebagai calon daripada pelaku, baik itu pemilik lahan ataupun daripada pemodal, donatur, itu sedang kita lakukan pencarian, di mana kita sudah mengundang untuk mengambil keterangan daripada yang bersangkutan, namun belum memenuhi panggilan daripada penyidik. Jadi kita tetap lakukan secara optimal, secara transparan untuk mencari titik terang daripada permasalahan ini. Seorang ayah di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat tega menghamili anak gadisnya sendiri. Pelaku sudah diamankan aparat Polres Pasangkayu sejak Sabtu 12 Maret 2022 lalu. Sementara itu, saat ini korban berada di rumah pamannya.
Terkait kejadian ini, rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar, rekan Sugianto akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan rekan Sugianto. Ya, halo. Dea di studio Tribuners dimanapun Anda berada. Memang betul seorang lelaki berusia 50 tahun dengan inisial MA telah diamankan di Polres Pasangkayu. Ini atas dugaan terjadinya hubungan gelap antara ayah dan anak. Kasus ini dilaporkan sejak 20 Maret, maksud kami 12 Maret 2022. Kemudian berselang sehari kemudian, 14 Maret 2022, Polres Pasangkayu telah berhasil mengamankan yang diduga melakukan hubungan asusila tersebut. Ya, Tribuners, berdasarkan informasi setelah dilakukan pemeriksaan, hubungan gelap ini maksud kami sudah terjadi sejak Oktober 2021 dan terungkap di bulan Maret ini. Yang diduga pelaku sendiri ini sudah diamankan di Polres Pasangkayu. Untuk kronologisnya sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan, mulanya orang tua yang diduga melakukan pencabulan ini awal mulanya terjadi itu di mana saat anaknya duduk di kursi sofa di ruang tamu, orang tua tersebut disitulah awalnya muncul niat untuk menggauli anaknya tersebut. Saat itu rumah sedang kosong, orang tua ibu anak ini sebut saja Melati sedang tidak ada di rumah. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seorang lelaki yang diduga mencabuli anaknya ini, Kanit Reskrim Polres Pasangkayu sudah menetapkan tersangka dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman pidananya terancam 5-15 tahun. Begitu dia informasinya dari Kabupaten Pasangkayu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sugianto untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Seorang pria inisial S warga Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung ditangkap atas kasus pembobolan minimarket. S yang merupakan disabilitas ini menjadi otak pencurian di minimarket tersebut. S yang kehilangan satu kaki ini mengendalikan pembobolan minimarket dari kursi roda. Saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Lampung, ada rekan Domi Desmantri yang akan melaporkan kronologi kejadian dan juga modus dari pelaku ini. Silakan rekan Domi dengan laporan Anda. Baik, rekan dia. Menurut ekspos ungkap kasus yang dilakukan oleh Polres Lampung Selatan, diketahui para pelaku pencurian minimarket dan juga pembobolan ATM di wilayah Jati Agung, Lampung Selatan itu dikendalikan oleh seseorang yang memiliki atau disabilitas, memiliki kekurangan atau disabilitas. Pelaku S sendiri mengatur dan juga merencanakan atau menjadi otak pelaku pencurian di minimarket dan pembobolan ATM tersebut. Menurut penuturan pelaku, ia mengalami disabilitas atau juga cacat begitu karena mengalami kecelakaan pada tahun 2004 silam. Lalu dibenarkan oleh Kapolres Lampung Selatan yang juga mengatakan bahwasanya pelaku S merupakan pelaku otak pencurian di minimarket dan pembobolan ATM tersebut. Lalu pelaku S dan pelaku lainnya memiliki hubungan kekeluargaan begitu yang cukup dekat, dan juga pelaku lainnya juga merupakan residivis atas pencurian dan pemberatan
atau pelaku pencurian lainnya begitu. Lalu mereka merencanakan pembobolan ATM dan juga pencurian di minimarket tersebut sudah direncanakan begitu. Para pelaku merencanakan pencurian tersebut kurang lebih sekitar 2 minggu. Lalu para pelaku mengamati situasi yang ada di sekitar minimarket tersebut. Lalu para pelaku menyewa salah satu ruko yang berdekatan dengan minimarket tersebut. Untuk lalu ketika dalam aksinya para pelaku membobol atau melubangi dinding ruko tersebut agar bisa masuk ke dalam minimarket yang menjadi target operasi mereka. Begitu lalu mereka masuk ke dalam, mengelas mesin ATM yang ada di minimarket tersebut. Lalu karena mereka mengelas mesin ATM tersebut, lalu ada beberapa uang di dalamnya juga ikut terbakar karena terkena las begitu. Lalu karena mereka merasa tidak cukup, mereka juga mengambil barang-barang yang ada di minimarket, terutama jenis rokok yang ada di minimarket tersebut. Mereka sangat mengetahui sekali kondisi dan situasi di minimarket tersebut. Karena itu mereka mengetahui bahwasanya di dalam ATM tersebut, di dalam mesin ATM tersebut baru diisi uang sekitar kurang lebih 511 juta begitu. Dan juga saat kejadian mereka sempat sadar bahwa tindakan mereka direkam oleh CCTV di ATM minimarket tersebut. Lalu mereka mengambil recorder CCTV yang ada di ATM minimarket tersebut, lalu mengambil untuk selanjutnya untuk dibuang begitu, untuk dilenyapkan begitu. Dan juga beberapa mata uang yang sempat terbakar karena terkena mesin las tadi sempat mereka buang juga ke sungai yang berada di sekitar Jati Agung. Lalu mereka melakukan aksinya yaitu dengan 4 orang, ya pelaku berinisial S yang tadi dijelaskan memiliki kekurangan, yaitu menjadi otak juga dari pelaku pencurian minimarket dan pembobolan ATM itu. Lalu juga ada J yang merupakan adik ipar dari pelaku S, dan juga A dan D yang merupakan keponakan dan anak dari pelaku S. Lalu ada satu pelaku yang masih buron atau masih dalam pengejaran polisi DPO, yaitu pelaku A. Pasal yang disangkakan kepada para pelaku yakni pasal 363 dengan ancaman 7 tahun maksimal 7 tahun penjara. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Domi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Anggota Polres Sika di Nusa Tenggara Timur mengamankan 5 orang terduga pelaku pencurian di Sika. Kelima terduga pelaku tersebut saat ini berada di Polres Sika dan masih dalam proses penyelidikan lanjutan. Dalam melancarkan aksinya, mereka memiliki peran masing-masing. Saat ini kami sudah terhubung bersama wartawan Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan, rekan Nofri. Baik, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 malam, anggota Polres Sika mengamankan 5 orang terduga pelaku pencurian. Adapun kelima orang tersebut saat ini sudah diamankan di Polres Sika untuk kedepannya dilakukan proses penyelidikan lanjutan. Adapun melalui pertemuan wawancara dengan Kasatresrim Polres Sika, AKP Nyoman Gede, beliau menyampaikan bahwa peristiwa tersebut diketahui dari rekaman tape recorder yang sebelumnya juga terduga dicuri oleh kelima orang tersebut. Dan dari rekaman tersebut polisi juga melacak barang-barang yang dicuri oleh kelima orang yang terduga melakukan pencurian. AKP Nyoman juga menjelaskan bahwa seluruh kejadian tersebut berawal dari Januari 2022 dalam rentang waktu Januari sampai dengan Februari. Dan ia juga mengatakan terkait dengan kasus ini
laporan dari masyarakat, dan juga penyelidikan terhadap kelima orang ini dalam proses penyelidikan awal. Dan dari kelima orang tersebut diketahui keempat orangnya adalah orang dewasa dan satu orangnya di bawah umur. Nah, kelima orang tersebut juga merupakan satu grup, diketahui merupakan satu grup dan memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai mengambil barang, ada juga yang berperan untuk menada barang, ada juga yang berperan untuk menjual, ada pula yang berperan untuk membobol PIN, baik PIN HP maupun PIN laptop. Nah, dan terkait dengan kasus pidana yang dikenakan untuk mereka, pihak Polresta menjelaskan bahwa terkait dengan hukuman yang diberikan, mereka melandaskannya pada pasal 363, ayat 2, yakni yang maksimal 9 tahun penjara. Dan juga terkait dengan terduga pelaku yang berada di bawah umur, pihak Polresta juga menjelaskan bahwa untuk pelaku yang berada di bawah umur tersebut, pasal yang dikenakan akan ada pasal khusus. Nah, demikian penjelasan. Dan juga salah satu korban yang berinisial K sempat menjelaskan bahwa dirinya sangat menyesalkan kejadian ini. Kejadian yang menimpa dirinya, terkhusus juga kejadian yang dilakukan oleh kelima orang yang notabene adalah anak-anak muda. Ada yang masih berusia di belasan tahun, ada juga yang bahkan di bawah umur. Ia sangat menyesalkan kejadian ini karena menurutnya seharusnya sebagai orang muda tidak perlu harus berupaya untuk mengambil barang milik orang lain. Demikian. Dan untuk ini, baik, terima terkait kasih. dengan proses, dapat saya lanjutkan? Demikian. Baik, Ya, terkait silakan, dengan rekan Nofri. siap-siap. Baik, terkait dengan proses hukuman seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga barang-barang yang disita saat ini diamankan di Polresta adalah 3 unit motor, 3 unit sepeda motor, juga 2 laptop merek Asus, tape recorder, dan juga beberapa barang motor lainnya yang sempat sudah dibongkar, dan juga beberapa HP, sekitar 5 HP yang sempat disita oleh pihak Polresta. Dan adapun motif atau alasan dari para pelaku pencurian ini, menurut Polresta mengungkapkan bahwa para pencuri ini umumnya mencuri karena selain untuk bersenang-senang juga untuk menikmati barang, dan juga terkait dengan pencurian motor, pihak Polresta menjelaskan bahwa mereka mencuri untuk memodifikasi motor sebagai anak motor begitu. Nah, demikian dapat saya laporkan. Baik, Tribuners, rekan Nofri juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim AKP Nyoman Gede terkait kasus ini. Berikut selengkapnya. Pengamanan 5 remaja yang diduga melakukan aksi pencurian. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Hari ini kita menyampaikan hasil penyelidikan awal bermula dari 1 LP di tanggal 19 Februari terkait pencurian di belakang Litbang, pencurian 1 buah tab dengan 1 laptop merek Asus. Dari situ kita kembangkan, didapatlah seluruh kejadian dari Januari 2022 sampai dengan Februari 2022, laporan-laporan masyarakat yang terkait pencurian sepeda motor, barang, ataupun alat-alat elektronik yang tadi dilakukan Polresta. Mungkin LP dari 5 orang yang kita amankan. Sementara proses penyelidikan hari ini 4 orang dewasa, 1 orang masih di bawah umur. Dari 5 orang kita dapatkan kurang lebih sekitar belasan LP yang dilaporkan masyarakat dari rentan waktu Januari sampai dengan Februari 2022. Ini pengungkapan yang sangat luar biasa oleh tim, dan rekan-rekan sudah menyaksikan juga hari ini, malam ini. Dari 5 orang yang diamankan, terduga semua memiliki peran masing-masing. Ada yang mencuri, ada yang mengamankan barang, ada yang menjual, ada juga yang menjual juga jadi yang mengambil barang. Nah, mereka satu grup atau satu kelompok. Kita bongkar dari pencurian tab
karena semua percakapan ada di dalam tape tersebut. Nah, kita bongkar dari sana, kita dapati kunciran sepeda motor ada 3 unit. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tribuners. Kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman Masjid At-Taqwa, area Panti Muhammadiyah, pada tanggal 14 Februari 2022 lalu berakhir damai. Satreskrim Polres Belitung akhirnya menyelesaikan kasus tersebut dengan cara restoratif justice antara tersangka yang masih di bawah umur dengan korban. Selengkapnya dan juga bagaimana prosesi ini akan dilaporkan wartawan Pos Belitung, ada rekan Dede Suhendar yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Dede. Ya, baik, dia bisa kami sampaikan jajaran Satreskrim Polres Belitung akhirnya memilih jalur restoratif justice untuk menyelesaikan kasus dugaan curanmor yang terjadi pada pertengahan Februari 2022 lalu. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto, pelaksanaan keadilan secara restoratif justice ini harus memenuhi beberapa persyaratan, di mana yang pertama adalah ancaman hukuman di bawah 5 tahun, dan kemudian belum merupakan residivis, dan yang ketiga yang terpenting itu adalah kesediaan dari korban untuk memaafkan perbuatan dari pelaku. Kemudian sebelum melaksanakan restoratif justice, jajaran Satreskrim Polres Belitung juga telah menerima surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pandan terkait diversi terhadap pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Setelah segala persyaratan dilengkapi, kemudian pihak Polres memanggil kedua belah pihak, mulai dari korban hingga pelaku. Setelah berkumpul di Aula Mapolres Belitung pada hari Rabu kemarin, proses restoratif justice itu dimulai dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak. Setelah surat ditandatangani, kedua belah pihak antara korban dan pelaku saling bersalaman yang menandai bahwa masalah hukum di antara keduanya sudah selesai. Seperti yang kami beritakan sebelumnya, pelaku sendiri yang masih berusia 14 tahun sempat diamankan jajaran Satreskrim Polres Belitung karena kedapatan mencuri sepeda motor milik korban di halaman Masjid At-Taqwa yang terletak di Desa Air Raya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada pertengahan Februari lalu. Demikian. Ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Belitung, Ibtu Edi Purwanto. Berikut keterangan lengkapnya. Terima kasih rekan-rekan media dan Bapak Ibu serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Polres Belitung bisa melakukan RJ diversi terhadap adik kita, yang mana pada tanggal 13 Februari kemarin sekitar pukul 03 dini hari adik kita ini ada melakukan pengambilan terhadap satu unit sepeda motor. Dan alhamdulillah pada hari ini berkat dari rekan-rekan Kementerian Sosial, dari Bapak dan terutama dari korban yang telah mengikhlaskan, memaafkan untuk adik kita ini yang telah melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor. Dan kita telah mendapatkan surat ketetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung untuk melakukan tindakan diversi terhadap adik kita ini. Dan semoga ya jangan diulang lagi untuk perbuatannya ya. Ya. Bisa nggak? Hah? Bisa ya? Ya, jangan dilakukan lagi ya. Ya mungkin itu ya rekan-rekan terkait dengan restoratif yang kita lakukan di jajaran Polres Belitung. Terkait dengan proses restoratif justice, kemarin kita telah komunikasikan dengan pihak Bapak maupun pihak dari kementerian maupun dari pihak korban sendiri yang bersedia untuk memaafkan terhadap kejadian ini, dan kita telah melakukan permintaan diversi kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Belitung, dan alhamdulillah atas lampiran yang kita sampaikan dalam diversi tersebut.
Insiden kebakaran terjadi di depan SPBU Tapak Kuda Kendari, Sulawesi Tenggara. Api membakar sejumlah lapak pedagang bensin eceran di Jalan Jenderal Z.A. Sugianto. Api sangat cepat merambat hingga menyambar beberapa kios lainnya. Selengkapnya akan ditampilkan rekan jurnalis Tribun News Sultra, ada Suhandi, terdakwa kasus dugaan suap pada Bupati Moba, Dodi Reza Alex divonis Majelis Hakim
dengan hukuman 2 tahun 4 bulan. Hal ini tersebut dibacakan dalam sidang virtual yang diketuai oleh Hakim Yose Rizal SHMH di Pengadilan Tipikor Palembang pada Selasa 15 Maret kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nisha, jurnalis dari Sri Poko yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda, rekan Nisha. Baik, Dea. Kami melaporkan dari Palembang bahwasanya benar bahwa terdakwa suap pada Bupati Moba, Suhandi, itu kemarin divonis dengan hukuman 2 tahun 4 bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar 150 juta yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman 2 bulan kurungan. Suhandi dalam atas putusan tersebut melalui kuasa hukumnya menyatakan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, mengingat apa saja langkah hukum yang akan diambil oleh pihaknya. Hal serupa juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Atas putusan Majelis Hakim, pihaknya akan pikir-pikir sebagaimana pihak terdakwa. Seperti itu, dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Nisha sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari kuasa hukum terdakwa Suhandi dan juga JPU KPK. Berikut liputan lengkapnya. Tadi ya sebagaimana kita simak ya, sudah dinyatakan terbukti di pasal 5 dan ada pengurangan dari hukuman dari Majelis Hakim dikurangi selama 8 bulan, dipotong 8 bulan. Dengan pertimbangan ya lebih ke apa ya, ringankan, dan JC juga ditolak karena dianggap pelaku utama. Sudah sesuai atau masih akan kita pikir? Kalau menurut kami sih secara penasihat hukum ya sudah sesuai, cuman kan klien yang ngerasainnya nanti bagaimana, apakah dia akan melakukan penerimaan atau melakukan upaya hukum gitu. Termasuk keberhasilan. Iya. Tanggapan kita terhadap ada nama-nama yang disebut selain ini terdakwa. Ya kan sudah sebagaimana disebut tadi, ada beberapa memang dijadikan terdakwa ya, nanti sebentar lagi akan sidang seperti Dodi Reja, Edi Umari, Herman Mayori gitu. Nama-nama lain yang disebut peran, itu kewenangan KPK deh mau dilebarin atau tidak, kita nggak komen. Melakukan penyidikannya. Baik, pertama kita tadi sudah mendengar terkait dengan putusan dari Majelis Hakim terhadap terdakwa Suhandi. Yang pertama, terbukti dakwaan jaksa yang pertama ya, pasal 5 satu rupa, kemudian menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan 4 bulan, ditambah dengan denda sejumlah 150 juta subsidi 2 bulan. Kemudian terkait dengan barang bukti dilaksanakan perkara lain, seperti itu. Jadi dalam putusan ini semua unsur-unsur dakwaan ya sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dijadikan pertimbangan majelis dalam mengambil putusan seperti itu. Nah, ini kan tutup mungkin 3 tahun dan justru sementara JC kan ditolak hakim. Ya. Putusannya lebih ringan dari pidana. Apa kita akan mengajukan banding ke LPI? Nah, terkait dengan amar putusan ini, makanya kita menyampaikan pikir-pikir, kita akan menyampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk kemudian mengambil sikap apakah menerima ataupun banding. Tadi dalam pertimbangan Majelis Hakim tadi ada beberapa nama yang disebut-sebut di dalam putusan. Itu ke langkah kita selanjutnya mungkin. Baik, terkait dengan nama-nama tadi memang yang mulia Mas Hakim dalam amarnya menyebut ada beberapa nama-nama yang nama-nama tersebut juga sudah dalam dakwaan disebutkan. Dengan adanya nama-nama tersebut tentu KPK akan mendalaminya lebih lanjut. Warga Kota Kupang korban pada Seroja mendatangi DPRD Kota Kupang. Kedatangan para korban Seroja ini dikarenakan hingga saat ini bantuan Seroja berupa dana Seroja belum juga datang. Padahal bencana tersebut diketahui sudah 1 tahun yang lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Obi yang akan melaporkan informasi lebih detailnya. Silakan rekan Obi. Terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan bahwa badai Seroja yang terjadi tahun 2021 silam di Kota Kupang sampai saat ini masih menimbulkan beberapa kendala, terutama dalam hal penyaluran bantuan. Bantuan dana Seroja untuk warga di Kota Kupang masih dalam proses, namun beberapa perwakilan korban badai Seroja sempat mendatangi kantor DPRD Kota Kupang. Kehadiran
mereka kebanyakan adalah ibu-ibu. Mereka mempertanyakan soal bagaimana penanganan terhadap bantuan bencana tersebut. Mereka menyampaikan bahwa sampai saat ini mereka tidak memiliki rumah karena rumah mereka sudah ambruk oleh bencana tersebut. Mereka saat ini juga tinggal di kos-kosan bersama keluarga mereka, sehingga mereka banyak menghadapi masalah atau kendala, diantaranya biaya untuk pendidikan anak-anak, juga untuk biaya untuk membayar kos. Sementara dana dari pemerintah berupa dana hunian juga mereka belum menerima dana hunian tersebut. Karena itu mereka datang ke DPRD Kota Kupang untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara DPRD sendiri mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Lodu dan menyampaikan bahwa masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama dengan instansi terkait dalam penanganan bencana. Demikian rekan Dea, laporan saya. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Obi, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepolisian daerah Kaltara bersama Ditres Narkoba memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat lebih dari 30 kg. Barang haram itu disita dari 2 tersangka yang merupakan warga asal Malaysia dan yang bertugas sebagai pengantar sabu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Georgie Santana Silalahi, jurnalis dari Tribun Kaltara yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Georgie. Ya, selamat siang Tribuners. Betul sekali, Polda Kaltara sudah berhasil mengamankan dan memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 30 kg, yang dimana barang sabu ini berasal dari Tawau, Malaysia, melewati jalur tikus perairan Nunukan dan akan dikirimkan ke perairan Laut Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atas nama berinisial yaitu U, yang saat ini masih daftar pencarian orang, yang juga di mana 2 tersangka ini yang diamankan juga berasal dari Malaysia dengan inisial WH 32 tahun dan A 41 tahun yang ditemukan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltara pada pukul 12:10 dini hari pada tanggal 10 Februari tahun 2022 kemarin. Adapun Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Daniel berhasil kumpulkan data dari Ditres Narkoba Polda Kaltara, yaitu 28 bungkus sabu dengan berat total 30 kilo. Kemudian ada 1 buah koper warna biru, 1 buah tas punggung warna hitam, 1 buah plastik warna merah, 1 unit HP, 1 unit speedboat dan mesin. Diketahui 1 buah koper berisi sabu sebanyak 22 bungkus ini dan 1 buah tas berisi sabu dililit lakban warna coklat itu ada sebanyak 6 bungkus dan total 28 bungkus. Yang dimana Ditres Narkoba menyampaikan sabu dengan 28 bungkus ini dengan berat 30 kilo dikenakan tersangka disangkakan dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1, dan tentang narkotika ini ancaman penjara maksimal 5 tahun dan paling lama 21 tahun. Dan pihak dari Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Jan Octavianus menyampaikan proses hukum tetap melakukan hukum di Indonesia, yang dimana hukuman mati tetap menjadi anjang utama ataupun yang akan ditindaklanjuti oleh Ditres Narkoba Polda Kaltara, sebab pelaku saat ini dikenakan pasal berlapis karena melakukan perjalanan ilegal secara melalui jalur tikus, dan juga dikenakan pasal yang masuk di pendataan kantor imigrasi kelas 2 Kabupaten Nunukan. Dan disampaikan juga dari Irjen Pol Daniel Aditya Jaya
selaku Kapolda Kalimantan Utara bahwa pelaku saat ini masih DPO yang atas nama U, karena 2 kurir ini rencananya mengantarkan di Tower Pancang Kembar, perairan Laut Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun harapannya masyarakat ataupun Polres maupun Polsek yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini bisa bersinergi mengusut tuntas masalah peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Utara. Demikian dapat yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie melaporkan dari Kalimantan Utara. Selamat kembali bertugas. Siap. Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat berakhir kisruh. Musyawarah pun harus dihentikan dan ditunda karena terjadi perdebatan antara peserta. Rekan reporter kami dari Pos Kupang, Marpina Sindika Wulandari akan melaporkan selengkapnya dan juga bagaimana terkait kronologi kericuhan ini. Silahkan rekan Marpina. Baik, terima kasih rekan Dea. Ya, bisa saya jelaskan sedikit terkait musyawarah olahraga Kabupaten Luar Biasa di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat ini dilaksanakan sebetulnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret kemarin, dan ini dilaksanakan langsung oleh panitia caretaker yang dibentuk oleh KONI Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dalam musyawarah ini memang diambil alih sepenuhnya oleh KONI Provinsi Kalimantan Barat karena untuk kepengurusan KONI Kabupaten Sekadau sebetulnya sudah habis masa jabatan sejak tahun 2020. Nah, kemudian pada saat musyawarah baru dimulai, tepatnya pada saat pembahasan rancangan tata tertib, yaitu pada pasal 8, ini pemilihan ketua umum dan anggota formatur, pasal 11 bagian 2 mengenai kriteria khusus calon umum ketua KONI. Nah, bagian B ini ada menyatakan bahwa minimal mendapat dukungan dari 12 pengkap cabur atau badan fungsional yang masa kepengurusannya masih berlaku, yang dibuktikan dengan surat dukungan tertulis yang ditandatangani langsung oleh ketua pengkapnya. Nah, syarat inilah yang menjadi polemik sejak beberapa pekan terakhir hingga akhirnya memuncak pada kemarin pelaksanaan musyawarah, di mana ada beberapa peserta yang pro maupun kontra terhadap aturan tersebut yang akhirnya membuat kisruh, sehingga dari panitia ini akhirnya menunda kegiatan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait kisruh musyawarah ini, rekan Marpina juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Caretaker dan juga Ketua KONI Provinsi Kalbar. Berikut liputan lengkapnya. Kita kan tadi itu kan baru membicarakan syarat, ya, dan tadi Pak Syafi'i sudah mengatakan, oke, ayo, kalau pasal 11 poin B poin 2 B syarat khusus itu didukung oleh 12, kalau kehendaki tadi kata Pak Apin kan kita minta 7, kan ada yang minta 5, kita dengarkan dulu ya, baru kita ngambil keputusan. Oh, ini kita putuskan berapa, kita kan belum putuskan gitu. Nah, kita bisa mendengarkan lah, namanya kita musyawarahkan, semua orang punya hak bicara. Ini kan belum sampai ada audiens yang sedang bicara, kemudian timbullah seperti ini. Pemilihan biasa lah begitu. Kan kami kan punya ada persyaratan, ada mekanismenya ada. Bukan kita bentuk-bentuk ini sembarangan, ada aturannya semua. Bukan, kami tidak nyimpang dari aturan. Kami tidak ada intervensi ke sini. Saya minta Bupati memberikan fasilitas gedung itu aja. Karena kalau kami selesai bahkan udah lewatin lagi udah. Ya karena waktunya udah expired, udah lama. Ini lama itu nggak bisa melaksanakan, jadi kita ambil alih gitu aja. Izak Morin resmi dilantik menjadi Rektor Universitas Internasional Papua. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Hotel Fronton, Bajat Waina, Kota Jayapura. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, ada rekan Aldi Bimantara yang akan melaporkan terkait berlangsungnya kegiatan ini. Silakan rekan Aldi dengan laporan Anda. Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Izak Morin terpilih
sebagai Rektor Universitas Internasional Papua atau UIP periode 2022 hingga 2024. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami di Hotel Front One Budget di kawasan Waena, Kota Jayapura, Papua, ini Izak Morin nampak diambil sumpah begitu, sumpah jabatan, dan juga dalam sambutannya pendiri Yayasan Maga Edukasi Papua Samuel Tabuni mengungkapkan UIP ini lahir karena latar belakang masalah dan tantangan masa depan yang harus diselesaikan di tanah Papua, khususnya di dunia pendidikan. Untuk itu, menghadapi situasi global ini, maka orang Papua harus siap. Untuk itu UIP ada dan tidak boleh berbangga dengan apapun yang sudah diperoleh, namun ini terlebih dengan pencapaian dan juga kerja keras dari Yayasan Maga Edukasi Papua sendiri. Kemudian Dea dan juga Tribuners, UIP juga hadir bukan untuk bersaing dengan universitas lainnya. Hal itu ditegaskan juga oleh Samuel Tabuni begitu, tetapi muncul untuk melengkapi atmosfer institusi pendidikan di tanah Papua. Samuel juga menyampaikan banyak terima kasih atas dedikasi dan kontribusi terhadap semua pihak bagi terwujudnya universitas internasional pertama di tanah Papua ini. Dea dan juga Tribuners, sebelumnya memang diketahui bahwa Maga Education Papua ini meluncurkan UIP sebagai universitas berkelas internasional pertama di tanah Papua dan diharapkan dapat memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi anak-anak Papua di masa yang akan datang. Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dalam kesempatan itu tidak hanya dilantik Izak Morin selaku Rektor terpilih Universitas Internasional Papua periode 2022 hingga 2024, namun ada setidaknya berdasarkan pantauan saya 7 pejabat ataupun petinggi di Universitas Internasional Papua yang dilantik. Begitu diantaranya Yane Oktovina Ansanai selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kemudian ada Korinus Nixon Waimbo selaku Wakil Rektor 2 Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan. Abinus Sama selaku Wakil Rektor 3 Bidang Pengembangan dan Kerjasama, dan juga Ishak Samuel Beno selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Turut juga dilantik dalam kesempatan yang sama yakni Zakaria Victor Karet selaku Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian Emilia Mansoben selaku Dekan FKIP, dan juga Richard Antonius Mahuze selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Internasional Papua. Dia demikian sementara laporan singkat saya langsung dari kawasan Waena, Kota Jayapura, Papua terkait dengan pelantikan Izak Morin selaku Rektor Universitas Internasional Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah mendapatkan keterangan dari Rektor Universitas Internasional Papua terpilih Izak Morin. Berikut liputan lengkapnya. Perguruan tinggi di mana saja termasuk Universitas Internasional Papua ini mempunyai tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Visi dari universitas ini adalah menciptakan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian yang berkualitas secara global, tapi tidak meninggalkan budaya lokal yang ada di sini. Jadi terjadi kombinasi atau integrasi dari global dan juga lokal. Jadi yang diharapkan ke depan tridharma ini harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga mengangkat universitas ini sama dengan universitas-universitas yang sudah lebih dahulu lahir. Untuk spesifikasi dan keunggulannya apa aja, Mas? Kalau bicara spesifikasi sama keunggulan, tentunya keunggulan kita lebih unggul pastinya dari segi fitur daripada motor listrik sebelah ya. Kita unggul dari segi fitur, salah satunya itu ada Bluetooth speaker, terus ada alarm security. Menyusul minyak goreng, komoditas bahan pokok lain yaitu gula pasir ikut mengalami kelangkaan di pasar Kota Pangkal Pinang. Salah satu distributor di pasar Atrium Kota Pangkal Pinang menyebut seretnya pasokan gula pasir ini bahkan mulai terjadi sejak awal tahun 2022. Selengkapnya dan juga bagaimana pantauan terkait ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos, ada rekan Andini Dwi Hasana yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Andini. Baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Menyusul kelangkaan minyak goreng yang juga terjadi di beberapa daerah, bukan hanya di Bangka Belitung, namun di Bangka Belitung sendiri, tepatnya Kota Pangkal Pinang, menyusul kelangkaan ini ada gula pasir yang ikut susah dicari oleh masyarakat. Sebelumnya, kalau antrian panjang di sejumlah retail atau pasar-pasar itu masyarakat mengantri minyak goreng, sekarang beberapa pasar atau
retail juga ikut dikerumuni masyarakat untuk mengantri mendapatkan gula pasir. Untuk gula pasir sendiri tidak ada kelonjakan harga, masih harga normal yaitu 13.500. Dan berdasarkan pantauan kami Dea dan Tribuners di lapangan, tepatnya di Pasar Atrium Kota Pangkal Pinang itu sendiri, untuk harga gula 13.500, dan pihak toko itu satu hari mendapatkan kiriman sekitar ratusan dus gula jenis PSM, dan tak sampai 2 jam itu gula pasir langsung habis. Dan pemerintah Bangka Belitung ini masih menindaklanjuti apakah ini memang terjadi di semua daerah atau hanya di Bangka Belitung saja. Dan seperti visual yang bisa kita lihat bersama-sama, ini ada di Pasar Atrium Kota Pangkal Pinang, sejumlah masyarakat mengantri untuk mendapatkan gula PSM, dan di pasar ini sendiri tidak menjual gula dengan maksud saya eceran. Jadi gula itu dibeli dalam dus-dusan gitu, jadi tidak dijual untuk eceran. Nah, untuk itu pihak-pihak toko baru menjualkan gula pasir tersebut dalam bentuk 1 kiloan, dan 1 kiloan itu sendiri di toko tidak ada kenaikan harga, masih harga normal 13.500. Jadi berdasarkan pantauan kami Dea dan Tribuners, retail di Kota Pangkal Pinang sendiri ketika minyak atau gula masuk itu langsung menimbulkan antrian yang cukup panjang. Antriannya sendiri bukan hanya berburu minyak goreng, tapi masyarakat setempat juga berburu gula pasir. Sampai dengan hari ini Dea dan Tribuners, pantauan kami di lapangan, gula dan minyak goreng sampai saat ini masih langka. Beberapa retail yang menyediakan gula dan minyak ini rak-raknya kosong, tidak ada terisi minyak goreng jenis apapun dan tidak tersedia gula jenis apapun. Menurut Disperindak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebetulnya ini untuk stok gula memang awalnya sempat tersendat pada awal-awal tahun kemarin, namun untuk sekitar bulan Februari Maret sebetulnya itu sudah normal kembali. Mungkin hanya ada keterlambatan masuk saja dari Jakarta ataupun dari Palembang. Demikian Dea. Baik, terima kasih untuk informasi Anda rekan Andini dari Bangka Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Sejak pemerintah memberikan subsidi minyak goreng sawit beberapa waktu lalu, keberadaan stok masih sulit ditemukan di Sumatera Selatan. Terlebih saat ini semakin mendekati bulan Ramadan, membuat keberadaan minyak goreng makin sulit di sana. Jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada rekan Hartati, akan melaporkan bagaimana kondisi kelangkaan minyak goreng di sana. Silakan rekan Hartati dengan laporan Anda. Selamat siang Dea, selamat siang Tribuners. Untuk bisa saya informasikan dari Palembang, Sumatera Selatan, sejak pemerintah memberikan subsidi minyak goreng sawit pada Januari lalu, sebenarnya Sumatera Selatan ini mendapat jatah atau kuota minyak goreng sawit bersubsidi itu 26 juta ton, ya, 26 ton maksud saya. Dan menurut Disperindak, dengan jumlah tersebut seharusnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di Sumatera Selatan hingga Maret ini atau 3 bulan. Namun Dinas Perindustrian sendiri merasa heran mengapa dengan stok yang begitu banyak yang disalurkan, baik itu melalui operasi pasar, di retail modern, minimarket, ataupun di pasar tradisional, namun stoknya masih sulit ditemukan. Jadi Dinas Perdagangan kemarin itu melakukan rapat bersama dengan pemerintah dan juga kepolisian untuk menelusuri apa penyebab minyak goreng ini sulit ditemukan hingga saat ini. Apakah memang pasokannya tersendat atau memang sengaja ditimbun karena panik buying, itu yang masih akan digali oleh Dinas Perdagangan, seperti itu dia. Dan minyak goreng ini sendiri, khususnya yang bersubsidi ini sulit ditemukan karena kalaupun ada di pasar minimarket ataupun di retail modern itu biasanya stoknya sedikit dan begitu dipajang juga akan langsung habis, seperti itu dia. Jadi pihak retail pun juga memajangnya secara bertahap karena khawatir akan diburu konsumen dalam satu waktu, jadi mereka membatasinya, misalnya dijatahin dikeluarkan sedikit pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Ini untuk memberi pemerataan agar konsumen selanjutnya itu bisa mendapat minyak goreng. Dan ada beberapa cara yang dilakukan oleh supermarket itu untuk membatasi pembelian, misalnya mulai dengan melakukan pencelupan jari pada tinta seperti pemilu agar tidak ada konsumen yang datang membeli berulang-ulang, ataupun juga tidak memberikan atau tidak mengizinkan penitipan minyak goreng. Hal ini dilakukan agar tidak ada konsumen yang datang antri berulang-ulang, seperti itu dia.
Dan ini juga keberadaan minyak goreng ini bisa dengan mudah kita lihat atau pantau di supermarket, itu bisa dilihat dengan antrian di kasir. Jika antrian di kasir panjang dan ramai, itu bisa dipastikan bahwa saat itu ada stok minyak goreng. Tapi jika antrian sepi dan biasa-biasa saja, bahwa itu stok minyak gorengnya tidak ada. Jadi bagi konsumen yang mencari minyak goreng, biasanya mereka akan melihat langsung atau bertanya langsung pada petugas keamanan yang di depan saat sebelum mereka masuk apakah stok minyak goreng ada atau tidak. Dan seperti di salah satu swalayan itu mereka sengaja bahkan memasang tanda bahwa saat ini minyak goreng sedang kosong. Jadi agar tidak ada pengunjung yang datang bertanya lagi apakah minyak goreng itu ada atau tidak, seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Hartarti melaporkan dari Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke Jawa Timur. Motor listrik Gesit hadir di Kabupaten Sumeneb pada akhir Mei 2021 lalu. Motor produksi dalam negeri itu pun menjadi satu-satunya produk motor listrik yang dijual dan sudah banyak diminati di Sumeneb. Namun motor tersebut kini punya pesaing, yakni motor listrik United E-Motors. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Madura ada rekan Ali Hafiz Syahbana yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Hafiz dengan laporan Anda. Baik, Dea. Baik, dia kini hadir di Kabupaten Sumeneb di Madura pada bulan Maret 2022. Kini sudah hadir di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Sumeneb sebuah motor listrik United, motor ramah lingkungan, di mana hadirnya motor listrik United ini sebagai pesaing dari motor listrik Gesit di Kabupaten Sumeneb. Motor listrik United ini ya berada di Jalan Halim Perdana Kusuma sebelah utara Simpang 4 di tengah-tengah kota di Kabupaten Sumeneb. Bagi masyarakat yang ingin atau berminat untuk membeli motor listrik atau motor ramah lingkungan ini, bisa langsung ke dealernya langsung, yakni di Jalan Halim Perdana Kusuma sebelah timur atau sebelah utara di pertengahan kota ya. Selanjutnya kita sudah wawancara dengan Direktur PT Transportasi Jaya Utama yang soal motor listrik ini, bahwa hadir di tengah-tengah di Kabupaten Sumeneb untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Sumeneb sebagai program Go Green ya, dan juga hadir di Kabupaten Sumeneb sebagai motor listrik untuk yang ramah lingkungan. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Hafiz juga sudah melakukan wawancara bersama Direktur PT Transportasi Jaya Utama, Ibnu Syaiful Reza. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk spesifikasi dan keunggulannya apa aja, Mas? Kalau bicara spesifikasi sama keunggulan, tentunya keunggulan kita lebih unggul pastinya dari segi fitur daripada motor listrik sebelah. Kita unggul dari segi fitur, salah satunya itu ada Bluetooth speaker. Terus ada alarm security dan kunci kita udah dilengkapi dengan keyless, jadi smart key seperti itu. Untuk spesifikasinya secara umum untuk kecepatan kita kecepatan maksimumnya 70 km per jam. Dan untuk modenya ada 3 mode plus mode turbo. Terus untuk ngecasnya sendiri ini cuma butuh waktu 2-3 jam aja fast charging. Dan kelebihan yang lainnya terletak juga pada desainnya. Desainnya lebih sporty dan lebih gagah dibanding motor listrik sebelah. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Harapan kedepannya untuk motor listrik United gimana? Jadi harapan kedepannya dengan hadirnya motor listrik United di Sumeneb ini tentunya mampu memberikan feedback yang baik ke masyarakat, khususnya masyarakat Sumeneb. Dan tentunya kita juga berharap masyarakat dapat menerima dengan baik kehadiran motor listrik United di Sumeneb. Juga untuk menunjang unsur ramah lingkungan yang ada di Sumeneb dan mendukung adanya Sumeneb Go Green. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan
Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!